kalau udah ada kebakaran hutan pasti ada Kebakaran jenggot. Oke. ada kehidupan lain tumbuh yang baru gitu. Lahannya jadi subur. Tapi harus dibakar dulu. Maksudnya habis tuh gitu satu generasi itu gitu. Jadi baru tuh muncul tuh satu yang baru-baru yang fresh gitu. Masih di situ-situ juga, tinggalnya masih di situ. Dia masih tetap jadi pohon, nggak tiba-tiba jadi apa gitu. Prok. Kayak main COC lah ya. Iya benar. Main COC. Main COC, main Command Conquer gitu-gitu tuh Ah, pasti gitu-gitu kan. Hancurin, bikin baru. Hancurin lagi, bikin baru lagi. Sesuai dengan mood. Udah kan suka main Age of Empire ya? Dulu, Empire Earth lah gitu. Tolong ya. Empire Earth. Itu kenapa nonggeng gitu? Kameranya nonggeng nggak? Enggak. Kirain nonggeng deh. Semua ikutan nonggeng. Ekonomi nonggeng. Apa nonggeng. Asli. Kamera juga nonggeng. Namanya sampai mana tadi anjing? Tadi tentang hutan yang dibakar. Oh enggak, orang suka main Empire Earth. Empire Earth itu kan orang bisa pilih zaman kan. Pilih peradaban yang mana gitu. Justru orang paling seneng tuh ketika main pakai peradaban medieval. Abad pertengahan. Renaissance gitu, dan croissant. Ya, salah satunya itulah Renaissance, terus Croissant. kegelapan dulu, kemudian kan ada Dark Age. Pra-science gitunya. Yang orang bisa dihukum mati karena apa? Karena menentukan bumi itu bulat gitu. Misalnya gitu. Kalau di Eropa ya. Kalau di sini kayaknya soalnya enggak deh. Kalau di Eropa sana kan begitu. Zaman dimana superstisi lebih tinggi daripada science. Ya. Kayak gitu-gitulah gitu. Ya. Makanya disebutnya Tempel, kegelapan. ya. Zaman-zaman tanya ada. Enggak, udah. Agama Samawi udah jalan. Udah jalan ya. Kan udah ada. Makanya kenapa terjadinya hanya di Eropa. Aneh gitu. Ya. Terjadinya hanya di Eropa. Sementara di negara-negara atau di peradaban-peradaban lain kayak di timur, di Nusantara, di Cina nggak gitu, nggak kena. Tapi tetap ada ininya, ada satu momen di mana peradaban itu mencapai puncaknya gitunya, terus bingung mau ngapain, akhirnya mati. Kemudian muncul lagi peradaban baru di tanah yang sama. Selalu begitu tuh gitu. Kalau makanya kenapa suka di kita aja masih suka nemu itu kan, nemu artefak lagi digali-gali, misalnya lagi gali apa nggak sengaja nemu, ya berarti kita masih tinggal di tanah yang dulu bekas ada peradaban lagi gitu. Iya, Freemason gitu. Itu juga gitu. Iya kan. Kita masih tinggal di atas tanah yang sama gitu. Tapi dulu ada peradaban lain sebelum kita yang pernah ada dan berjaya di saat itu gitu. Pertanyaannya, yang kita punya hari ini peaknya di mana? Katanya kan kalau Indonesia ada Indonesia emas tuh. Nah, itu kalau di kita kan. Itu juga masih tahun 2045 mungkin. 2045. 45, 50 masih mungkin ngikutin 100 tahun Indonesia misalnya gitu. Iya. Berarti 45-nya, berarti tahun 45. 100. Tapi kalau dipikir-pikir itu kan udah deket tuh, 20 tahun lagi tuh. Iya, makanya sekarang gonjang-ganjingnya dibikin sekarang gitu. Bukan dibikin, sekarang mungkin kalau orang mau pakai teori husnuzon mungkin sekarang tuh lagi di bebenah meren gitunya. Ya. Entah siapa yang lagi bebenahnya, tapi sekarang tuh lagi di bebenah. Jadi kan sama di era kegelapan juga gitu. Selalu ngeri apa kan gitunya. Kemudian sampai ke titik orang-orang jenuh dengan kekerasan gitu. Makanya ada Renaissance di mana seni lebih mencolok daripada kekerasan gitu. Orang lebih suka bikin puisi, orang lebih suka melukis dan lain-lain, kan banyak seniman-seniman besar lahir di era Renaissance. Era romantis gitu. Tadi menarik soalnya waktu pas kalau misalkan kita peaknya akan ada di mana dan melihat bahwa ini kan lagi rame kan, orang-orang juga pasti tahu 2045 itu pengen Indonesia emas. Mungkin di sana nanti dia peaknya, maunya itu kan peaknya ada di sana. Yang mana itu teh kalau misalkan kita hitung itu tinggal 20 tahun lagi. Kalau menurut orang menentukan peaknya ada di situ aja berdasarkan apa? Nah itu dia makanya gitu kan? Makanya ambillah anggap aja kita berhusnuzonnya gini sama.
mungkin orang-orang di atas tuh lagi udah punya blueprint untuk apa namanya, oh nanti nih tahun segini bakal dapat nih kita di posisi itu teh gitu kasarnya, di posisi Iya. itu. Bonus demografi kan katanya. Bonus demografi dan lain-lain gitu kan katanya kan di sana. Berarti kalau bonus demografi kan berarti yang nanti akan sangat, berarti 20 tahun dari sekarang itu kan berarti umur orang berapa? 55 tahun. Sudah tidak masuk dalam kategori umur produktif kalau misalnya pakai teori yang umum lah gitu ya. Karena kan di atas 50 tahun. Berarti ntar teh kemudian generasinya si ponakan-ponakan orang gitu, Ponakan kita yang lagi gila-gilaan gitu nya mencari apa segala macam. Dan nanti mungkin AI, kemarin aja AI udah banyak orang protes gitu. Musisi-musisi pada protes bikin silent song karena AI udah bisa bikin lagu sendiri kan gitu. Ngapain ada orang lagi gitu kata dia gitu kan gitu. Arahnya udah mau ke situ ya gitu. Mesin Terminator gitu, ajik gitu. banyak gitu, banyak. Wah, banyak banyak hal. kaget-kagetnya gitu. Banyak hal, tapi ya gini aja, misalkan kita tariknya kalau misalkan kita sendiri punya pendekatan kayak menurut kita sendiri deh. Kira-kira peaknya itu kita akan di berapa kalau menurut Kang Maldi? Ya, emang ngimplang lah unggul lah. 2700 soalnya ini spesifik ngomongin Nusantara kita ini kan. iya nggak bisa ngomongin cuma satu itu aja, soalnya kan Akan terhubung kan gitu, bersinggungan. bersinggungan gitu. Orang belajarnya dari orang berkacanya dari beberapa abad atau berapa satu milenium ke belakang lah misalnya gitu. Berarti 1000 kan gitu. 1000 tahun ke belakang teh di sini ada apa? Di sini aja sebetulnya kita terhubung dengan dinasti Cina, terhubung dengan apa gitu. Terus banyak menyerap gitu misalnya. Dan dari zaman dulu juga sudah ada pertukaran ilmu pengetahuan teh gitu nya. Dari kerajaan mengirim utusannya untuk belajar, sebaliknya gitu, begitu pun sebaliknya. Kita banyak gitu. Jadi di kolong langit mah sarua wae kitu-kitu keneh gitu di kolong langit. Bedanya dulu mah bereneu AI, dulu mah nanya Mbah gitu. Iya. Sekarang nanya Mbah Google gitu. Nanti kan tapi tetap harus ada, nggak tahu setelah Nusantara mungkin apa misalnya tuh gitu. Jauhnya. Soalnya kan jauh kela. orang kan nyebutkeunna jadina bukan bangsa tapi sebuah negara. Karena kalau Indonesia bangsanya banyak. Nusantara teh bangsana banyak, suku Sunda, ya bangsa Sunda, ya bangsa naon. Nah, tapi yang diomongin itu Nusantaranya gitu. Wadahna, pajajaranna gitu nu disebutkeun teh gitu. Wah. Peaknya akan sampai mana? Orang nggak pernah tahu, tapi kayaknya masih Ya karena gini aja, misalkan biar nggak terlalu, misalkan tadi AI apa dan lain-lain gitu ya, yang ya akan terjadi dan akan sudah ada, terus akan terjadi, sudah terjadi, harus ya memang mau nggak mau gitu. Sekarang misalkan kayak gitu, orang bisa pick a side gitu, oh mau yang yaudah nggak pakai, ada juga orang yang yaudah pakai deh toolsnya gitu. Untuk apa segala macam, dia tahu cara maininnya dengan bijak gitu kasarnya mah gitu. Ada juga bisa kan kayak gitu, kayak banyak tuh kan akhirnya AI ini juga banyak, pada akhirnya ada beberapa yang membantu. Kayak sempet orang kemarin lihat ini tuh, orang lihat ada satu aplikasi yang dibikin sama anak muda kita, orang lupa dia menggunakan teknologi AI untuk membantu pemerintah gitu kasih untuk dapat keluhan-keluhan yang ada di daerah pinggir-pinggiran. Jadi misalnya nih jalan rumah Kang Maldi bolong gitu misalnya gitu. Kalau misalkan ada 3 orang yang sama ngasih info yang sama bahwa jalan ini bolong, itu tuh nanti kayak ada, nanti tuh nggak tahu lah sama si AI ini tuh nanti tuh ada laporan, dia mengirim laporan pada misalkan pemerintah daerahnya untuk segera ditangani misalnya gitu.
Jadi bukan berbasis laporan itu saja, tapi udah kelihatan tuh. Ya valid jadi. Valid gitu kasar nanti gitu. Kan. Nanti naik lagi misalnya tuh. Terus nanti akan kelihatan nih. Kalau misalnya ternyata selama 6 bulan ini nggak dikerjain, masuk tuh ke pemerintah pusat. Nanti dikasih tahu, ternyata ini yang masalahnya tuh pemerintah daerahnya ternyata nggak kerja apa segala macam, terus di-cut apa segala macam. Jadi sebetulnya banyak yang akhirnya tuh secara birokrasi bisa terpotong gitu. Kalau misalkan dimanfaatkan dengan baik sebetulnya. Kalau misalkan jadinya baik lagi kan, bijak nggak bijaknya tergantung kita cara pakainya gitu akhirnya. Kayak memudahkan bikin skripsi misalnya orang-orang bikin gitu, tapi dia nggak tahu isinya kayak gimana, misalkan kayak gimana. Ya kan jadinya nggak. Iya. Pemakaiannya nggak bagus juga. Ya itu mah maksudnya kalau lihat fungsi gitunya, misalnya fungsi mah kan menyesuaikan gitu hari fungsi mah. Iya. Kita pakainya ya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Masalahnya kadang-kadang suka ada yang di luar peruntukannya. Ya, kayak misalnya mana bikin skripsi jangan pakai ChatGPT dong. Iya. Misalnya kayak gitu. Kalau bikin skripsi pakai ChatGPT ngapain kuliah? Gitu. Enggak sesuai, udah beli ijazah aja udah selesai gitu. Sama kayak misalkan dulu ke penjoki misalnya sama-sama aja gitu. Sama, ya kan ChatGPT itu joki kan gitu. Sebenarnya apa joki? Joki dan mesin. Tetap aja kita bayar kan gitu. Iya. Kita mau pakai pelayanan ini, mereka nih bayar nih gitu. Orang sih ninggalina justru ya kan ngomongin, berarti kan nantinya akan mengerucut pada kesiapan kan. Sesiap apa orang Indonesia teh gitunya, khususnya gitu, mau masuk ke era global dalam tanda kutip gitunya. Kan selalu gitu tuh gadang-gadangnya tuh kita disiapkan harus supaya bisa bersaing dengan ya 4.0 tema apalah 5 gitu, udah 5.0 dan segala macam. Sementara guru misalnya mau ke sekolah aja jalannya masih jelek, mau berangkat ke sekolah gitu. Iya. Dia mau ngajar, tempat baru-barusan tadi orang dapat kan, dia mau ngajar, naik motor, terus udah gitu di Pulau Jawa lagi, ironisnya teh di Pulau Jawa, yang segala macam pusat pemerintahan teh di Pulau Jawa nih. Iya. Jaraknya nggak terlalu jauh gitu dari Istana Negara. Malah dia kejeblos kubangan, jalannya beneran yang jalan tanah gitu, kejeblos kubangan, apalagi yang di daerah yang pinggir-pinggir gitu. Ya ke sekolahnya masih pakai perahu, ada yang pakai bukan cuma gurunya, muridnya bahkan gitu. Muridnya. Menyeberang gunung apa segala macam. Oke. Bisa kita tariknya misalkan gini, ambillah misalkan ini 20 tahun lagi teh akan sampai Indonesia emas misalnya gitu ya. Ini orang ngelihat nih dari tadi ya. Orang ngelihat katanya ini di sini tuh ada 4 pilar nih visi Indonesia emas teh. Kalau kita ngelihat selama 20 tahun ke depan, terus kita akan lihat nih sudah sejauh mana nih 4 pilar ini teh kalau misalkan memang jadi acuannya udah sampai sejauh mana. Satu nih yang pertama, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 20 tahun ke depan menuju Indonesia emas gitu kasar. Pembangunan manusia dan jadi ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuannya teh orang Indonesia 100% akan bisa menggunakan atau membangun gitunya, membangun teknologi 100%. Berarti kan emas berarti KB bisa make. Ya. KB bisa nyieun, KB bisa make kan gitu. Jauh. Iya gitu maksudnya. Nah jadi kita akan mengaji dari sana. Nggak tahu menurut mana? Wah jauh karena sekarang gini. Ini aja ambil kita teh sebagai konsumen di negara itu misalnya aja. Kita teh sama pemilik rumah disuruh mempersiapkan, siap-siap nih, lu bakal tajir di depan akan bagus. Tapi ya Pak, Bu, gini. Tapi kayaknya di atasnya juga ramai sendiri. Oh iya. Pas giliran mau menuju ke sana, asik sendiri di atasnya. Asik sendiri pada korup masing-masing. Jadi yang tadinya mau menuju 20, jadi dia dipundurkan jauh. Iya, jadi dia nyiapin anak-anaknya juga, tapi anak-anaknya dia sendiri. Maksudnya dia sendiri. Sekarang misalkan apa? Batu bara kemarin. Jadinya ya banyak pengerukan di mana-mana gitu kan, jadinya nggak ini. Gimana mau capek ke satu pilar? Ini baru pilar satu nih. Berarti lalu bisa ke pilar hiji incan, berarti kita dah.
Dengdek itu. Dengdek. Jadi sebenarnya kalau dikeruk tapi daerah pengerukannya teh dikelola dengan baik gitu maksudnya teh. Ya kayak apa misalnya Freeport misalnya gitu ya. Tapi ya negara ngambil banyak nih dari situ gitu, dari daerah situ. Tapi daerah situnya teh bisa bermanfaat untuk orang-orang di daerah situnya juga gitu. Ya. Pendidikannya bener, apa sarananya bagus gitu. Karena misalnya kalau misalnya kayak gitu mah mestinya kan begitu merenya gitunya. Diambilin. Ya. Tapi orang-orang situnya nggak cuman kebagian limbahnya doang nih gitu. Kayak orang dengar ceritanya Veru deh gitu. Veru kan orang kurang lebih kan deket daerahnya tuh sama yang si Laskar Pelangi itu tuh. Daerah tempat tinggalnya dia. Tanah kelahirannya gitu. Kan Mbak. Terus ngobrol, ya kita mah kebagiannya cuman kerukannya aja udah gitu. Gitulah kurang lebih gitu. Akhirnya dia kalau mau kuliah juga ke sini, Pren. Iya. Mau kuliah harus ke Jawa lah dalam tanda kutip gitu. Merantau, jadi harus merantau ke Jawa. Kalau misalnya merata, maka mestinya di sana juga punya fasilitas yang sama dengan di Jawa gitu. Jadi nggak usah ke sini. Nah, itu masuk ke poin kedua. Apa tuh? Pemerataan pembangunan. Nah, itu dia. Di Jawa aja. Gitu. Di Jawa Barat nih, misalnya. Jawa Barat lah anggap. Hari ini aja, ini turut berduka cita untuk teman-teman yang kena banjir di Bekasi ya. Oh iya, bener. Sampai 8 meter katanya. Gila. Ya semoga segera dapat solusi lah. Karena ini kayak agenda tahunan nih, setiap kali hujan besar. Iya, kasihan nih. Terus Apa lagi bulan puasa lagi. Iya, apa nanti mungkin rumah teman-teman di Bekasi itu dibikin bisa ngapung gitu. Jadi kalau banjir ya udah ngapung ke atas. Kalau mau tetap kekeh di situ gitu, daripada bikin rumahnya harus bersatu dengan tanah gitu, ya udah dibikinnya rumahnya ngambang aja gitu. Jadi kalau mau banjir nih langsung pompa gitu, ban gitu. Iya, bisa. Kan solutif kan, set naik ke atas, nanti udah surut ya dia turun lagi ke bawah gitu. Bener. Iya kan? Paling yang harus dibenerin tiang listrik jangan di atas kabelnya. Kaset rumah tuh cowok di atas. Iya kan? Lagian kok masih aja. Iya. Kemarin kan di sini udah mulai nih mau digali ke dalam. Masalahnya galiannya juga banyak yang nggak ditutup lagi. Kenapa sih? Ini ngomongin di Pulau Jawa aja gitu. Tadi orang lihat Asia Afrika kan. Asia Afrika di pinggirnya. Iya, itu kan orang kan kemarin cerita orang. Ya, kalau mau ke sini kan pasti lewat Asia Afrika kan orang. Kalau mau ya ampun ini belum ditutup juga nih udah dari bulan Desember. Ditutup sih. Tapi kayak mau bikin kolam lele gitu, friend aja. Itu taruh dikasih kolam bio apa tuh namanya? Bio pond gitu, udah beres. Kasih terpal aja udah jadi kolam aja. Kayak ngerti lagi. Yang ketiga nih, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Berkelanjutan untuk keluarga-keluarga. Ya gimana? Nah ini nih ya. Ayo jadi ingat ini. Apa tuh? Ini kata Bu Mega ini. Bu Mega yang bilang. Di mana dari mana? Dari detik.com. Dari Detik News. Ini bulan 10 Januari. Baru nih. 2025 jam 15.26. Yang nulisnya Dwi Rahmawati nih, Detik News. Jadi bunyi judul beritanya begini. Megawati kritik tagline Indonesia Emas dan Indonesia Kerja. Nggak jelas. Kata dia tidak jelas. Kata Megawati, kata Bu Mega. Terus fotonya sambil senyum gitu Bu Meganya kan gitu. Udah gitu bunyi beritanya kurang lebih gini. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mempertanyakan sejumlah slogan yang muncul di Indonesia saat ini. Ia tak ingin slogan yang semestinya dipedomani oleh rakyat Indonesia yaitu Indonesia Raya tergerus. Nah, ini beda lagi nih. Oh ini beda nih. Nah ya, terusin ya. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara ulang tahun ke-52 PDIP di sekolah partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan hari Jumat, ya tanggal itu gitu ya. Megawati awalnya mengingatkan bahwa sejatinya kehidupan saat ini dipikirkan dan demi keselamatan generasi ke depan. Ya bukan idenya Indonesia Emas kan itu. Menyelamatkan generasi di depan kan gitu. Kan tadinya keluaran dari kader dia. Nah iya. Gimana sih? Ya kan politik udah enggak kan, udah enggak jadi. Udah enggak valid. Gitu kali ya. Gimana sih licik? Kita ini tidak hidup untuk di sini saja, kata dia nih.
kita ini tidak hidup untuk di sini saja. Sekarang bukan, tapi jauh. Gimana sih? For the future of our nation. Jadi untuk apa? Demi keselamatan dan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita, cicit-cicit, sopo-sopo segala macem. Kayak gitu kata Bu Mega. Karena kalau tidak begitu, siapa yang akan meneruskan? Apakah hanya cari kekuasaan aja? Kata Megawati dalam pidatonya. Terus ada ini Asko, kunjungi store Asko. Terus ada ini soalnya iklan. Iya, ada Food Locker tadi. Ya, ada Food Locker. Hai Cacan. Iya, goblok. Megawati lalu menyinggung tagline yang bermunculan saat ini. Megawati menilai tagline Indonesia Raya kini memudar. Bahwa lisan ini bukan hanya sekedar untuk anak cucu kita, namun bagaimana Indonesia mencapai kejayaannya dan abadi sepanjang masa, kata Megawati begitu. Saya sering kali bukan hanya berpikir, tapi suka melihat-lihat, senang lihat segala macam begitu. Terus saya pikiran, kenapa kok ya banyak sekali tagline seperti titik. Sepertinya kok orang lupa ya kita ini namanya Indonesia Raya. Tapi saya mempertanyakan pada diri saya sendiri, tolong dijawab oleh kalian. Kata dia. Jadi dia ngasih masalah ke kadernya kan gitu. Pikirin dong, Ogut bingung nih gitu. Lah kok banyak sekali tagline seperti Indonesia Kerja, Indonesia Emas dan lain-lain lah, itu kan tidak jelas. Menurut saya loh. Menurut dia. Dan saya dapat pertanggungjawabkan. Lah maunya saya Indonesia Raya. Nah gitu kata Megawati gitu. Ada yang masih pesimis. Apa bisa toh Bu? Loh kok nggak bisa? Belum apa-apa Indonesia ini kaya raya. Ya benar loh. Terus ada nih. Nggak usah. Ada ininya, ya ada ininya. Udah beritanya habis. Aduh, pusing deh. Pembunuh wasir ditemukan. Gak usah. Terus ada juga ini Pren. Aduh capek banget ya Allah. Mana sini orang baca? Indonesia Emas 2045 nyata atau kalayan belaka. Nah, ini dari Kumparan nih. ini aja nih. Nah. Dewasa ini istilah semacam Indonesia Emas 2045 dan Agent of Change. Acap kali terdengar baik dalam sebuah seminar, gerakan sosial kolektif, ataupun hanya sekedar tema dari sebuah ajang lomba. Label Agent of Change atau yang dapat dikenal sebagai agen perubahan tidak bisa lepas dari suatu entitas, yaitu mahasiswa. Dengan tuntutan untuk membawa perubahan baik secara mikro ataupun makro dalam sebuah komunitas dan lingkungan, mahasiswa berperan secara holistik dalam merealisasikan hasrat analitis yang nyaris utopis dari generasi-generasi sebelumnya. Mati nggak tuh analisis yang nyaris utopis? Sebagai wacana Indonesia 2045, kritis, vokal, dan intelektual menjadi sebuah standar yang disandarkan kepada para mahasiswa sebagai inisiator sekaligus katalisator perubahan. Kata Hafidz. Tahun 2022, halaman 177. Akan tetapi, apabila menitik beratkan persepsi terhadap sistem negara pendidikan, hukum, HAM, dan sebagainya, dan para elite penguasa saat ini, apakah perubahan yang akan dibawa oleh mahasiswa oleh suatu yang nyata atau hanya sebatas objek semu layaknya Fata Morgana? Terlalu naif apabila langsung menafsirkan perubahan yang dibawa sesuatu yang sistematis, Pren. Ayo curiga sih gitu sih. Curigation. Bahaya nih. Soalnya habis ngobrolin dari Kumparan mengenai Indonesia Gold. Indonesia Goldland. Langsung dimatiin asli. Bisa gitu. Karena ini kalau misalkan merujuk pada yang terakhir ya. Pada yang terakhir nih, ini udah bagian terakhir nih tentang pilar-pilar ini. Bukan yang itu tadi, mana dibaca Kumparan? Udah kan tadi apa namanya? Oh iya. Yang nanti buat yang mau ini nanti bisa disematkan nanti untuk si ininya ya. Dan yang terakhir adalah penutupnya adalah pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Ketahanan nasional itu urusannya alutsista gitu. The sister itu. Ketahanan nasional tuh. Makanya kenapa kemarin rame-rame mau wamil ya? Iya katanya kan kayak wamil. Mungkin nyiapin itu kali. Ya. Masa tentaranya letoy? Masa nanti ya mungkin takutkan masa generasinya pas waktu mau nembak gitu malah
Masak tembak malah kita. Aku kadang-kadang suka mikir gitu, yang K-pop gitu disuruh ikutan wamil. Iya kan di Korea sana kan begitu Iya, kan. Vakum dulu karena ikutan wamil berapa bulan gitu. 2 tahun ya, 2 tahun kalau nggak salah. Kalau 2 nggak tahun. salah. 2 tahun. Mungkin supaya gak Mungkin ya itu kan mungkin salah satunya. beng nembak aja gitu. Ya udah nggak usah dinyanyiin gitu. Beng gitu. Nah, ya ini makanya kan dari kalau misalkan dirunut ya kelihatan nih ambil dari 4 pilar ini, waduh menuju 20 tahun ke depan. Pengennya sih optimis. Pengennya orang mah pribadi pengennya optimis gitu dari segala macam hal yang sementara halnya capek karena optimis tapi berita-beritanya kan selalu tentang korupsi lagi gitu, jadinya mau kemana sih ini teh gitu kasarnya, yang terus menjauhkan mungkin 2045 tuh jadinya terlalu dipaksakan atau bahkan posisinya tuh kan susah kalau misalkan dari perunggu perak. Maksudnya metalurgi nih. Nah, dari situnya kan menuju emas teh masih di episode berapa tuh kita bilang timah panas ini dulu. Kita masih timah panas nih. Timah panas paling enggak. Panas gitu kan. Hari ini menurut orang masih di timah panas karena masih banyak pelanggaran hukum dan memerlukan timah panas kan gitu. Banyak banget. Begitu kan gitu kurang lebih. Atau ya tadi menurut orang jadi asumsinya mungkin kalau mau berhusnuzon gitu ya. Mungkin kenapa sekarang banyak berita korupsi, berita tentang ketidakadilan sosial dan lain-lain karena memang mau dipangkas sekarang. Ya. Gitu-gitunya. Di bredel gitu. Agar supaya yang pangkasnya tetap menang. Kan mau husnuzon gimana sih? Kalau mau husnuzon supaya udah ada pikiran intrusif ke situ. Maaf ya. Tapi maksudnya kalau mau husnuzon ya mungkin sekarang kenapa banyak yang kebuka karena memang lagi dibongkar-bongkarin. Iya benar. Bukan kan lagi disiap-siapin untuk dibongkar, bukan, beda. Iya benar. Memang lagi dibongkar-bongkarin aja. Iya. Ini yang dari pemerintahan sebelum-sebelumnya mungkin luput, nggak kena gitu, atau nggak kelihatan atau gimana kan nggak tahu. Iya kan kita husnuzon aja. Kan benefit of that. Dumb and dumber. Yoi, jadi kita mereka mungkin sekarang lagi beres-beres nih, supaya bisa gas ke sana ke 45 ke 2045 kan bener. Gitu. All in nih. All in. Tapi gitu. Udah kalau all in tuh gambling ya gede kan, kalau all in tuh kan entah menang entah enggak kan gitu. Kalau main Zynga poker di Facebook dulu kan gitu kan. Biasanya orang lebih banyak call gini. Iya. Lewat. Modalnya habis. Kalau orang kebanyakan race karena ngantuk. biar duitnya habis. Duitnya habis jadi nggak ada alasan untuk main lagi. Tapi duit game-nya ya, bukan kita beli, bukan. Iya. Bukan beli chip. Ngapain? Cuman ya kalau lihat-lihat Indonesia emas, kalau terjadi bagus ya. Udah pernah baca tulisannya Profesor Santos gitu bilang katanya Atlantis teh ada di sekitaran Nusantara katanya gitu. Kan kalau semua orang tahu lah Atlantis teh bukan cuma tempat pijat ya, tapi juga sebagai ini. Kok tempat pijat bukan sebagai waterboom. Kan buku urang. Dia mau waterboom bukan cuma sebagai waterboom tapi juga sebuah bangsa yang sangat maju dan besar. Tenggelam gitu kan. Iya kan nggak tahu hilang kan katanya. Tapi kan artefaknya banyak yang bilang mengklaim bahwa ini teh artefak dari zaman Atlantis, bukan Atlantisnya, tapi dari sejaman dengan Atlantis. Lah kok bisa tahu sejaman kan gitu ya? Dari mana tuh bisa tahunya? Di situ kalian bisa nonton channel orang lain kalau. Ya jangan di sini. Masuknya ke itu aja Nat Geo. Atau Nesi. Nah, Nesi Judge juga. Nesi goreng. Nesi Judge sama satu lagi ada tuh. Aduh siapa tuh yang suka ngebahas mitologi tuh? Nggak tahu. Udah suka nonton Detektif Aldo biasanya ada. Detektif Aldos ada tuh skinnya tuh Detektif Aldos. Bukan itu. Aduh. Cuman ya itulah. Selalu ada capeknya, ada optimisnya juga, ada sedih, ada senangnya juga setiap kali ngomongin Indonesia hari ini. Tapi ya gimana lagi, friend? Ya kita harus tetap bertahan lah menurut gitunya. Ya dan kalau orang sih masih pada tahap
kira-kira nggak penting-penting amat, gak usah dianggap penting gitu loh. Iya, atau ya Melakukan yang kita bisa aja supaya happy, menanam atau fun gitu. main gitar apa sih, terserah lah, pokoknya lakukan apa semua yang pengen kalian lakukan Dan bertahan hidup. dan bertahan hidup meskipun Indonesianya nggak jadi emas, tapi Nggak apa-apa, yang penting kaliannya. itu dia Yang poinnya. penting kita ini Kitanya emas. aja emas untuk diri kalian Kan emas sendiri. macam-macam. Tahu. Ada emas putih, emas putih. ya kan? Ada Kalau emas, kalian bawa gestun, ada antam, ya kan? Emas juga banyak jenisnya. kalau kalian bawa gestun, goblok banget. Banyak. Itu aja. Jadi emas tuh nggak harus selalu, bahkan di emas aja itu teh jenisnya banyak. Iya. Nggak mesti harus selalu ada di yang paling atas juga. Orang nggak akan sereceh, bahkan di emas aja ada mbak nggak akan gitu. Jaksuara nggak kesana. Nggak apa-apa kalau mau ke situ. Kita harus menghargai usaha orang-orang. Ya kan? Orang mau ngelucu kan susah. Susah. Ya kan, mau ngelucu tuh harus Mau ngelucu susah, nyari kerjaan susah. iya. Mau ngelucu aja susah. Bayangin mana yang mau ngelucu aja mikir. Apalagi mau nyari makan. Apalagi mencari kerja. Gila. Mau lebaran aja orang pada di PHK, Cok. Astagfirullahaladzim. Ya teman-teman, kalau gitu tetap tidak semangat dan jangan Jangan, nggak harus. licik. Lainnya mau demot nggak boleh. Soalnya kalau ada demotivasinya serius, anjing. Kalau Aing demotivasinya jangan semangat untuk tidak semangat, bisa gitu. Kalau mana jangan semangat, udah titik. Goblok Masih banget. dengerin ya. Dah.